warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati dari tingkat 2 kelas L, konsentrasi MSDM Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasrudin Wibowo, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan satu materi pada tatap muka yang ke-9 dengan materi pembelajaran organisasi. Proses learning organisasi tersendiri dan bagaimana menjadikan learning proses pembelajaran secara terus-menerus, karena di dalam pembelajaran terus-menerus akan terjadi perkembangan pengetahuan, sering pengetahuan, dan juga implementasi. Pembelajaran organisasi merupakan sebuah proses aktif yang memampukan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Proses ini termasuk kegiatan menemukan pengetahuan baru, keterampilan, dan perilaku organisasi. Learning pembelajaran organisasi juga merupakan buah prinsip untuk menciptakan pengetahuan kerja dan perbaikan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, organisasi harus efektif dan belajar. Pembelajaran organisasi era proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam satu organisasi. Suatu organisasi meningkatkan secara seiring berjalannya waktu karena memperoleh pengalaman. Jadi sebuah organisasi itu belajar dari sebuah pengalaman. Jadi sebuah organisasi itu belajar dari sebuah pengalaman. Dari pengalaman ini ia mampu untuk menciptakan. Di sini saya akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama, personal mastery. Personal mastery merupakan kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar untuk memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realita dengan memusatkan energi pada hal-hal strategis. Yang kedua, mental model. Mental model merupakan suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, untuk mengonsumsi, serta keyakinan dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat lagi. Yang ketiga, pembangunan visi bersama, shared vision. Pembangunan visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa ada paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, organisasi tersendiri di atas berbagai orang yang pastinya berbeda latar belakang pendidikan, kesukuan, pengalaman, setiap budaya yang berbeda, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi bersama. Yang kelima, berpikir sistem. Tim learning organisasi pada dasarnya tersendiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit itu antara lain ada disebut divisi, ada yang disebut dengan direktur, bagian-bagian, dan ada juga yang disebut cabang. Kesuksesan suatu organisasi sangat dibutuhkan oleh kemampuan
organisasi, dan melakukan pekerjaan secara sinergis. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.